Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 2 dari kelas teori graf H ingin mempresentasikan tentang final project kami. Untuk anggota kami adalah sebagai berikut. Untuk ketuanya ada Rehan Arianza, lalu ada Nafis sebagai front end, lalu ada Rafif Aidin selaku pengurus untuk test case, lalu ada Dava Rinali selaku pengurus back end-nya. Lalu ada saya sendiri, Naval Daris Karim, de- dengan Raffi Budiman untuk menghandle PowerPoint untuk presentasinya. Lalu ada beberapa section dalam presentasi kami, yang pertama adalah latar belakang, asal-usul algoritma, implementasi algoritma, kesimpulan, link file kode dan video, lalu yang terakhir ada penutup. Jadi untuk judul project yang kami dapatkan adalah PAP, yaitu Personal Assignment Problem, di mana kita diberikan tugas atau masalah untuk mengoptimasi pembagian tugas untuk tiap-tiap orang dalam suatu perusahaan. Untuk bab 1 akan dibacakan oleh Raffi Budiman. Silakan. Oke, yang pertama ada latar belakang masalah dari personal assignment problem sendiri, yang mana sekarang banyak perusahaan yang sering menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya manusia, terutama dalam memastikan bahwa setiap karyawannya ditugaskan ke proyek yang sesuai dengan keterampilannya dan juga sesuai kebutuhan proyek dengan optimal, yang mana seminimal mungkin menggunakan cost. Dari itu adalah terjadi ada banyak rumusan masalah. Terdapat rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana cara mengalokasikan karyawan ke proyek secara optimal agar efisien. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi dan juga dapat dipertimbangkan dalam menentukan penugasan karyawan untuk proyek perusahaan. Dan yang terakhir, ada metode apa yang terbaik untuk mencocokkan keterampilan karyawan dengan kebutuhan proyek dengan masih mengoptimalkan cost agar seminimal mungkin. Oke, selanjutnya bab 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih untuk Mas Raffi Budiman. Selanjutnya saya yang akan melanjutkan tentang presentasi bab 2, yaitu kajian pustaka. Di sini kita memiliki referensi, yaitu berupa penelitian yang juga menggunakan masalah yang sama, yaitu personal assignment problem dengan judul Task Assignment Optimization Using the Hungarian Algorithm. Nah, untuk algoritmanya di sini yang digunakan adalah Hungarian Algorithm. Untuk penelitiannya ini ditulis oleh Bapak Rizwan Khan pada tahun 2016, yang berisi tentang studi kasus penugasan dalam perusahaan teknologi, dengan hasil yang menunjukkan bahwa Hungarian Algorithm dapat meningkatkan produktivitas hingga 25% serta mengoptimalkan alokasi tugas tanpa memberikan kos lebih yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk asal-usul Hungarian Algorithm, jadi Hungarian Algorithm itu algoritma yang dioptimasi untuk menyelesaikan masalah penugasan dalam waktu polinomial dan merupakan pendahulu dari metode primal dual di kemudian hari. Untuk algoritma ini diterbitkan pada tahun sekitar 1955 oleh Bapak Harold Kuhn yang dinamakan metode Hungaria atau yang biasa kita kenal Hungarian Algorithm. Karena algoritma tersebut sebagian besar didasarkan pada karya dua matematikawan yang berasal dari Hungaria yang bernama Dennis Konik dengan Bapak Zeno Lagerfari. Namun pada tahun 2006 ditemukan bahwa Carl Gustav Jacobi telah menyelesaikan masalah penugasan pada abad ke-19 dengan solusi yang sudah diterbitkan secara anumerta dalam bahasa Latin pada tahun 1890. James Munkers mengulas algoritma ini pada tahun 1957 dan mencatat bahwa algoritma tersebut bersifat polinomial kuat. Algoritma ini juga dikenal sebagai algoritma Kuhn-Munkres atau algoritma penugasan Munkres dengan kompleksitas waktu yang aslinya adalah 0 n, n pangkat 4.
dikali O dan namun Edmonds dan Karp secara independen Tomizawa juga menemukan bahwa algoritma ini dapat dimodifikasi untuk mencapai waktu eksekusi yang lebih singkat. Ford dan Fulkerson memperluas metode ini ke masalah aliran maksimum umum dalam bentuk algoritma Ford-Fulkerson. Selanjutnya ada kajian teori. Untuk Hungarian algoritma sendiri ini yang sudah kita bahas sebelumnya adalah pemrograman linear yang dirancang untuk menyelesaikan assignment problem, yaitu penugasan di mana sejumlah tugas akan dialokasikan ke sejumlah sumber daya. Misalnya untuk karyawan yang dia itu memiliki beberapa kemampuan dengan requirement fee yang berbeda-beda. Dan untuk masalah berikut, kita itu bertujuan untuk meminimalkan biaya yang harus kita keluarkan dengan tanpa mengurangi efisiensi. Untuk algoritmanya ini juga bekerja pada matriks biaya yang umumnya berbentuk persegi, di mana elemen-elemen ini mewakili biaya penugasan antara dua entitas. Misalnya untuk di kasus ini ada karyawan dengan tugasnya. Untuk prosesnya sendiri mencakup reduksi baris dan kolom, penandaan optimal, dan penyesuaian matriks. Selanjutnya untuk bab 3 akan dilanjutkan oleh ketiga rekan kita yaitu Nafis, Aidin, dan yang terakhir ada Dava. Silakan. Untuk implementasinya akan dijelaskan oleh Aidin terlebih dahulu. Next, langsung kode. Jadi di sini saya akan menjelaskan garis besar tentang kodenya, bukan test case-nya. Eh, jadi untuk Hungarian algorithm sendiri pada source code-nya menggunakan konsep yang sama seperti teori aslinya, yaitu yang pertama mengurangi setiap baris dengan elemen paling minimumnya, kemudian mengurangi setiap kolomnya dengan elemen minimumnya. Kemudian menandai dari setiap baris dan kolom yang memiliki nilai nol dengan seefisien mungkin. Jadi pada kodenya sendiri dia menggunakan fungsi bantuan yaitu macros dan mark calls. Kemudian eh, setelah menandainya menggunakan algoritma selanjutnya yaitu mengurangi pada bagian yang di luar dari tandanya sendiri dengan nilai seminimum mungkin. Sedangkan pada marknya yang double yaitu mark row dan mark column akan ditambah. Kemudian nanti dia akan mereturn, kemudian corresponding sesuai dengan nilai aslinya, sesuai jawabannya. Untuk source code-nya kurang lebih garis besarnya seperti itu. Lanjut. Untuk uh, data yang diperlukan ini adalah cost matrix, yaitu biaya yang diperlukan sebagai input untuk mempresentasikan hubungan antara biaya terhadap pekerjaan yang akan diberikan kepada calon karyawan yang melamar. Untuk contoh inputnya adalah sebagai berikut. Karena ini hanya contoh input saja, kita akan langsung mengeksekusi pada kode aslinya yang akan dipresentasikan oleh Hafiz selaku front end kami, lalu ada Davarinali juga sebagai back end kami. Oke, jadi em, untuk mungkin bisa dijelaskan dulu bagian back-end-nya oleh Dava. Oke. Eh, Scroll ke atas dong, Fis. Ke atas. Paling atas. Nah, di sini kita pakai Python tentunya. Di sini kita pakai modul Flask. Modul Flask itu nanti dia bakal ngejalanin server di localhost. Saat ini kita menggunakan localhost dulu. Di sini kita membuat function. Di sini Hungarian algorithm yang sudah dijelaskan tadi, seperti yang dijelaskan oleh Aidin. Lalu kita implementasikan pada kode Python di sini. Ke bawah dong, Fis. Oke, di sini kita ada function juga answer calculation, dan di situ kita bakal di answer calculation itu kita bakal return dari total answer matematikanya, dan habis itu
di indeksnya kita bakal ngasih request method ke post, dan di situ kita bakal ngubah input matriks di arah numpy. Habis itu kita ngejalanin algoritma Hungarian-nya ke input yang sudah diberikan dari website yang dikasih oleh user. Lalu di sini kita ngasih ke index HTML, dan dia akan menjalankan hasilnya yang dan juga kalau dia bakal ngecek dulu apakah sesuai matriksnya. Kalau tidak, dia bakal bilang invalid, dan dia bakal ngasih template-nya ke index HTML dan menjalankan di Flash. Oke, lanjut front end. Oke, kalau untuk visualisasi dari eh, apa namanya algoritmanya itu kita visualisasikan dengan website ya. Jadi di sini websitenya kita menggunakan metode post untuk mengirim input dari apa yang kita input dari website ke server yang nanti akan dihitung dari Python-nya. Dan di sini ada apa namanya beberapa kondisi seperti misalkan if result. Result ini Python, berasal dari Python-nya. Jadi kalau misalkan resultnya tidak kosong, maka dia akan menampilkan. Dan kalau misalkan dia masuk ke kondisi error, dia akan muncul alert. Untuk visualisasinya mungkin bisa kita langsung kita run aja kodenya, Python-nya. Nah, nanti kita langsung diarahkan ke localhost. Dan ini merupakan tampilan untuk apa namanya visualisasi dari algoritma kita. Misalkan kita input 400, 200, 400, 600 sesuai yang ada di PPT, 300, 200, 100. Nah, setelah kita solve, dia akan memunculkan output dari yang sudah dibuat di Python tadi, algoritma yang sudah dibuat di Python tadi. Oke, mungkin untuk visualisasinya segini aja. Singkat saja, story-nya sudah seperti tadi di PPT. Personal assignment problem untuk company yang perlu assign employee-nya untuk project-project yang diperlukan dengan most suitable employee. Jadi setiap baris itu employee dan setiap kolom adalah project-nya. Ya gitu, itu aja sih. Tadi seperti yang sudah diselesaikan dari anggota kelompok kami, jadi untuk kesimpulan dari proyek yang kami pilih adalah untuk algoritmanya yang tentunya digunakan adalah Hungarian algorithm. Jadi Hungarian algorithm itu difungsikan untuk menentukan biaya optimal serta bagian pekerjaan yang akan diberikan pada calon karyawan. Lalu ada linear assignment problem yaitu LAP. Jadi dia itu adalah masalah optimasi kombinatorial yang ditujukan untuk menyocokkan dua set entitas. Jadi untuk di sini case-nya adalah pekerja dengan job desk atau tugas yang akan diberikan dengan tanpa mengurangi oh maaf dengan tanpa meningkatkan atau membengkakkan anggaran yang harus dilimpahkan pada calon karyawan. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa Hungarian algorithm adalah solusi algoritmik yang dirancang khusus untuk menyelesaikan linear assignment problem dengan korelasi yang sangat kuat. Jadi, untuk algoritma yang digunakan adalah Hungarian algorithm yang ditujukan untuk menyelesaikan linear assignment problem serta PAP tadi yaitu personal assignment problem. Lalu untuk presentasi kami dapat dicukupkan. Selanjutnya ada link yang dapat diakses berupa source code dan PPT. Nanti juga akan ada video yang akan kami upload di YouTube sebagai penjelasan dan presentasi tentang front end dan back end dari kode dan project yang kami pilih. Untuk presentasinya sekian. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan sampai akhir. Kami dari kelompok 2 mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.